Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono. Hari ini saya sangat berbahagia karena ketemu dengan sahabat lama, Bapak Dr. Andes Estajib AS, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar Pak Estajib? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya, saya benar-benar terkejut penjenengan masih bisa saya kontak, saya WA, tiba-tiba mendengar kabar penjenengan diisolasi di rumah sakit karena terpapar COVID positif. Nah, ini supaya kita bisa belajar dari pengalaman Pak Estajib, monggo Pak Estajib ceritakan bagaimana itu terjadi dan bagaimana kemudian bertahan untuk sampai akhirnya sembuh dan pulang ke rumah. Monggo Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Bambang Sadono dan para pendengar, rekan-rekan semua dan yang melihat wawancara saya dengan Pak Bambang pada hari ini Sabtu tanggal 25 Juli yang saya hormati. Sekilas perjalanan waktu saya sehingga saya pada tanggal 4 Juli itu hari Sabtu saya dikasih kabar oleh Kepala Puskesmas Gayam Sari Kota Semarang, saya dinyatakan hasil swab saya adalah positif. Saya tidak terkejut banget, enggak Pak Bambang. Karena memang istri saya sebelumnya juga sudah menjalani isolasi selama 18 hari di rumah sakit Tugu. Dalam jarak 9 hari istri saya sembuh, kemudian saya mendengar ada kabar hasil swab saya dari Puskesmas Gayam Sari, saya dinyatakan positif. Itu perjalanan saya kenapa saya sampai bisa terkena corona atau COVID-19, saya tidak tahu dari titik mana saya kena, tetapi saya awali dari perjalanan saya Hari Raya Idul Fitri tanggal 28 Mei. Hari Raya Idul Fitri tanggal 28 Mei ini kan sudah suasana COVID yang menegangkan. Sampai-sampai pada saat itu sholat Idul Fitri masjid banyak yang ditutup. Ya, masjid yang di mana saya menjadi pengurus di Banget-Ayu sini, saya buka dan standar COVID-nya berjalan normal, jaraknya 1,5 meter, hand sanitizer, dan khutbah singkat juga kami lakukan. Setelah sholat Idul Fitri, saya sekeluarga jam 8:30 saya mudik di keluarga Kudus. Ya, hanya 2,5 jam. Setelah itu saya perjalanan ke Pati, sekitar 3 jam lah saya ketemu Bapak dan sedulur-sedulur di Pati. Setelah itu saya pulang. Dari berangkat 8:30, jam 8:30 malam saya sudah sampai rumah Banget-Ayu Genuk. Itu perjalanan yang sudah singkat, kami juga sudah membatasi. Setelah itu saya tidak begitu sering-sering banget ya, karena punya pekerjaan. Saya ke Jepara 1 kali. Ya, karena ada urusan pekerjaan, kemudian saya ke Masjid Agung 2 kali, rapat ke Masjid Agung Jawa Tengah, saya 2 kali saya rapat, ke masjid, saya membatasi untuk bisa sosial berkomunikasi dengan teman, saudara, tetangga, juga sudah saya batasi sedemikian rupa. Ini seperti itu perjalanan saya, Pak Bambang. Istri saya juga sama. Jadi istri saya itu juga ke kantor LPMP Jawa Tengah itu hanya berangkat 2 kali.
ke pasar Banget pasar tradisional, ya 2 atau 3 kali itulah. Di rumah sudah hand sanitizer, rumah saya semprot dengan desinfektan, cuci tangan, sampai pada kalau belanja punya uang susuk saja Pak Bambang, uang susuk 20.000, 15.000 dari pasar itu saya suruh nyabun itu mbak yang membersihkan rumah, sampai seperti itu kehati-hatian kami sekeluarga di dalam menjaga kesehatan. Namun Allah memberikan takdir lain kepada istri saya dan saya. Alhamdulillah ini seperti itu sekilas cerita. Jadi saya insya Allah saya nilai-nilai sendiri Pak Bambang. Insya Allah saya termasuk kategori masyarakat yang memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah maupun para alim yang harus hati-hati di dalam menghadapi virus corona ini. Jadi akhirnya saya kena juga ini sehingga saya harus isolasi saya pertama kali di Diklat Kota Semarang. Saya selama 13 hari saya di Diklat Kota Semarang Ketileng sana. Kemudian saya minta pindah di Rumah Sakit Tugu. Pak Istajib dan istri tahu nggak kira-kira atau mencurigai tertularnya itu di mana misalnya? Susah ya Pak ya saya menyebutnya. Apakah saya terkena, istri saya itu juga malah mencurigai saya walaupun istri saya lebih dulu. Ya jadi itu. Memang saya rapat di Masjid Agung tanggal 19 Juni. Juni itu rapat persiapan Hari Raya Idul Kurban. Memang pada saat itu ada salah satu pengurus yang kena, gitu ya. Kemudian saya karena ada yang kena sehingga setiap yang ikut rapat pada tanggal 19 Juni itu kemudian di rapid test. Saya hasilnya reaktif, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Puskesmas Gayam Sari. Setelah saya reaktif, saya di swab. 6 hari hasilnya saya positif. Jadi saya tidak bisa menyebut dari titik mana, Pak Bambang. Istri saya lebih dulu aja mencurigai saya. Tanggal 19 Juni itu istri Pak Istajib sudah terkena lebih dulu ya? Sudah terkena lebih dulu. Jadi istri saya itu kan diisolasi di Rumah Sakit Tugu 18 hari. Pulang dalam jarak 7 atau 8 hari lah saya menyusul isolasi. Tetapi memang awal Juni, Pak. Awal Juni, tepatnya tanggal 6 Juni, saya, istri saya, dan anak saya yang pertama, yang itu dokter itu memang ada rasa panas-panas itu. Tapi reda panasnya. Kami bertiga, istri, saya, anak, reda. Panasnya reda. Tetapi saya masih belum merasa nyaman sehingga saya konsultasi ke dokter spesialis di Rumah Sakit Sultan Agung. Saya dan anak saya tes darah dan ronsen. Saya dinyatakan sehat dan boleh pulang. Kemudian istri saya tidak boleh pulang dan harus menjalani perawatan lebih lanjut. Kenapa Pak Istajib dan keluarga curiga sehingga merasa perlu untuk tes laboratorium dan sebagainya? Kami bertiga, istri, saya, dan anak, merasa ada panas dan sedikit batuk, Pak. Tetapi ketika berangkat ke Sultan Agung, awake wis enak, Pak. Awake wis enak, badan sudah enak, suhu tubuh itu 36. Jadi suhu tubuh 36 itu termasuk sehat.
normal. Tapi dokter spesialisnya langsung udah Bapak, Ibu, Mas ke sana ke IGD Sultan Agung. Nah, tadi itu saya dites darah, semuanya dites darah, di rongsen. Hasilnya saya dinyatakan boleh pulang, anak saya boleh pulang, tapi istri berlanjut. Jadi Bu Estajib diisolasi selama 18 hari. Iya, Selama 8. itu seperti apa Pak Estajib? Kalau orang diisolasi itu Pak Estajib nggak boleh nengok ya? Selama diisolasi tidak boleh ditengok. Pulang saja itu selama 14 hari harus isolasi. Jadi saya tidur juga kamar yang berbeda. Anak saya juga tidur di kamar yang berbeda. Jadi ya saya dan istri saya ya beda kamar. Setelah pulang itu saya beda kamar, Pak. Disitulah istri saya itu mencurigai, Bapak dulu yang kena tapi Bapak yang gitu ya, guyon. Itu Bapak Bang. Iya. Jadi wis hati-hati nanging kena ya. Mungkin karena saya punya penyakit, karena saya memang punya riwayat darah tinggi, istri saya juga punya riwayat bronkitis ya. Jadi biasanya saya dengar-dengar keterangan dari dokter, keterangan dari medsos itu juga virus itu bisa masuk kepada orang-orang yang yang sudah punya penyakit-penyakit sebelumnya. Ya, apakah itu DM, darah tinggi, dan lambung. Ya, ini info dari beberapa keterangan yang saya dapat memang itu enak bagi virus COVID untuk masuk. Oke, Pak Estajib. Ini pengalaman selama diisolasi di rumah sakit itu Pak Estajib kan termasuk yang sehat ya, tidak Sehat. lalu kelihatan ada pemberatan Ya. perawatan khusus. Lalu apa yang dikerjakan Pak Estajib di situ? Saya awali dari deklat ya, yang 13 hari ya. Ya saya ya tidur, sholat, mengaji, kemudian kalau jam 9 sampai jam 10 saya keluar kamar, saya olahraga, jogging, manas, itu Pak Bambang. Itu. Jadi kalau di deklat ini relatif agak relatif agak bebas, tapi bukan bebas banget enggak ya, tetapi tetap dalam pengawasan yang cukup baik. Kemudian saya aktivitasnya itu. Kalau di rumah sakit Tugu ketat. Ya, jadi boleh keluar kalau diajak keluar untuk DD atau manas itu. Kalau enggak ada program itu enggak boleh keluar, harus dalam kamar. Dan seminggu itu hanya boleh keluar 2 kali, Sabtu dan Ahad. Itu pun hanya antara 15 sampai 20 menit olahraga di sekitar rumah sakit yang ada pancaran sinar matahari jam 9, Pak Bambang. Tapi WA medsos jalan terus ya? Wow, WA medsos jalan terus. Andai kata bikin proposal iso jadi 10 proposal itu Pak Bambang. Saya alhamdulillah banyak saya gunakan untuk beribadah lah. Biar Allah memberikan kesembuhan kepada saya dan keluarga. Kalau makan bebas, Pak? Enggak, Pak, tergantung, Pak. Tergantung si pasien itu punya penyakit apa itu ya. Bagi pasien COVID yang punya darah tinggi tentu menu makannya tidak asin ya, tidak asin. Tapi kalau pasien yang tidak punya penyakit-penyakitnya harus pantangan makan ini itu ya kelihatannya ya standar makanan rumah sakit itulah itu ya. Jadi cenderung tidak pakai gorengan. Jadi banyak rebusan, banyak kayak botok gitu ya, seperti itu. Ya tak nikmati Pak. Saya nikmati seperti orang
Orang di hotel sekelas Ya, harga 350.000, 400.000. Kalau tidak dihibur dengan begitu, kita Pak stres. Apalagi ada pasien yang selalu menunggu hasil swab, Pak, swab saya bagaimana. Maka di deklat itu selama 13 hari, waktu sering saya gunakan untuk ngandani bapak-bapak, ibu-ibu yang kadang-kadang cemas menunggu hasil swab. ya, Padahal para petugas itu selalu memotivasi, Pak, yang penting jalani isolasi ini dengan semangat, dengan konsentrasi sehat. Nggak usah mikir swab dulu, nanti kalau saatnya negatif. Nanti kalau sepaneng memburu negatif, konsentrasinya itu nanti malah jadi stres. Ini penting bagi para pasien COVID agar kita jalani di ruang isolasi, tempat isolasi itu, apakah di rumah sakit, di deklat, atau mungkin di rumah, karena kapasitas yang kurang, pikiran harus sumeleh, Pak Bambang. Perasaan harus sumeleh, harus berpikir yang senang-senang, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita derita ini insya Allah sembuh. Pak Istajib, itu Ya. apakah di isolasi itu satu ruangan banyak orang gitu sehingga bisa saling komunikasi? Kalau isolasi itu yang saya ketahui di 2 tempat itu kalau yang di deklat itu 1 kamar 1 orang, Pak. 1 kamar 1 orang. Kalau di rumah sakit Tugu itu ada yang 1 ruangan 2 orang, ada yang 1 orang. Alhamdulillah kemarin saya 1 orang. Ya, biasanya kalau 2 orang itu bisa jadi suami istri. Kayak saya, istri kena itu kalau bareng bisa jadi 1 kamar. Tapi karena atau mungkin ibu sama anak atau bapak sama anak. Ada juga saya lihat ada yang 1 kamar 2 orang tanpa ada hubungan keluarga juga ada. Mungkin karena faktor kapasitas rumah sakit yang tempatnya terbatas, Pak Bambang. Pak Istajib, maksud saya mau tanya, kok Pak Istajib bisa memberi nasihat itu pas ketemu seperti apa? Itu pada waktu di deklat, Pak. Kalau di rumah sakit saya tidak bisa memberi saran-saran atau nasihat pada sesama pasien. Tapi kalau yang di deklat Kota Semarang itu kan mereka kan banyak jagong di luar bebas. Banyak jagong di luar bebas, tetapi mereka ya jaga jarak. Tetapi ada yang kadang-kadang terlena, Pak Bambang. Terlena, jagungnya terlalu dekat. Nah, kadang-kadang yang seperti itu, ya sesempat saya, kalau pas saya lihat itu ya saya beri pemahaman. Alhamdulillah itu manut, Pak. Karena memang orang-orang tua, orang sepuh-sepuh yang memang wawasan atau pengertiannya tentang saya harus bersikap bagaimana itu masih saya rasakan masih kurang. Nah, disinilah saya kira memang perlu petugas-petugas diklat perlu memberikan wejangan-wejangan yang ketat. Saya kira ketat tidak apa-apa, ya, wong ketat demi kebaikan para pasien. Ya, di diklat itu ya tidak terlalu bebas. Ya. Orang yang sudah punya pemahaman, pengertian, mereka manage dirinya baik. Tapi ada yang sebagian yang memang kadang-kadang agak abai, sehingga mereka siang ngobrol, sore ngobrol, pagi ngobrol. Gitu. Yang di deklat itu kira-kira sampai berapa orang, Pak Istajib, yang di situ yang tertampung? Di deklat itu ada 3 gedung, Pak. Ada 3 gedung, masing-masing lantai 3. Perkiraan saya sekitar 80 sampai 100 ada, Pak. Pak Istajib, selama di isolasi obat yang diberikan apa, Pak Istajib? Kalau di deklat itu karena itu bukan rumah sakit ya, Pak. Karena kebetulan yang diisolasi di deklat itu pasien COVID yang OTG, Pak Bambang. Orang-orang yang sepertinya sehat. Sehat dia.
Gojek, lari. Jadi sehat, hanya dia terkena COVID seperti saya itu dikasih makan sama vitamin C. Itu yang saya ketahui selama 13 hari itu. Jadi sama ya di swab itu, swab. Kalau di rumah sakit, Tugu, berbeda, standarnya berbeda, standar rumah sakit itu kalau di rumah sakit selama 7 hari yang saya alami ya, apa itu tes gula darah, tes oksigen, tes tensi, tergantung penyakitnya apa. Jadi lebih nyaman. Sehingga kadang-kadang orang yang diisolasi punya penyakit kecil-kecil bawaan itu kadang-kadang malah bisa sembuh sambil menunggu negatifnya COVID itu, Pak Bambang. Ya, termasuk yang saya alami 7 hari, istri saya 18 hari itu ya alhamdulillah, jadi tubuh saya insya Allah mungkin ya lebih baik daripada sebelum kena COVID. Mudah-mudahan begitu, Pak Bambang. Itu deg-degannya pada waktu apa, Pak? Pada waktu dinyatakan itu atau pada waktu menunggu kepastian negatif atau belum itu? Ya, secara manusiawi ya, wajar. Jadi yang paling menjadi deg-degan itu adalah apabila kita rapid testnya dinyatakan reaktif, kemudian kita di swab, menunggu swab antara 3 hari sampai dengan 6 hari itu teratapan, Pak Bambang. Apalagi orang kayak saya ya, bukan ahli kesehatan. Dokter saja ada yang sampai ngaku enggak bisa tidur, Pak. Ada seorang dokter yang mengaku dengan saya, iya Pak, saya juga kemarin di rapid, saya reaktif menunggu hasil swab itu saya deg-degan sampai kelap-kelip ora iso turu. Jadi ini dokter, Pak. Para perawat pun juga sama seperti itu. Jadi karena memang apa ya? Karena memang ya penyakit ini menular dan berbahaya bagi yang sudah ada penyakit-penyakit bawaan sebelumnya. Ya itu, apalagi juga di media sosial, di media juga sedemikian rupa gencarnya, ada orang meninggal, dibungkus, ya kayak begitu, sehingga ya teratapan. Ya saya alami sendiri ketika kami mendapat info positif, saya posisinya sedang gek dandan talang bocor, Pak Bambang. Saya turun, paku tak uncalke langsung kula mudun, langsung kula lungguh, saya menenangkan hati. Setelah itu saya menenangkan hati. Nek ra ditata atine ya malah iso stres, darah tinggi naik. Baik, Pak Istajib. Pertanyaan berikutnya, itu kan kalau ada keluarga yang terkena COVID, apalagi positif gitu, itu terus kemudian menimbulkan masalah dengan para tetangga, ada kesulitan gitu. Pengalaman Pak Istajib gimana? Ya, jadi betul Pak Bambang ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa menjadi ada manfaatnya. Setelah istri saya kena COVID, kemudian nyambung saya, ya RT saya satu RT saya tegang, Pak. Langsung kampung ditutup, lockdown. Masjid ditutup. Masjid dekat rumah saya itu terus ditutup. Ya mungkin warga khawatir kalau saya ketika istri saya kena isolasi, saya kan belum. Ya. Karena saya menjadi imam di masjid dekat saya ini, wah ini Bu Istajib kena, Pak Istajib imam sholat kene, ini nek masjid tak buka, ke Pak Istajib ngimami, wah repot ini ya. Ketua RT saya langsung rembukan sama takmir langsung ditutup. Ya saya dikabari, Pak Is, masjidnya saya tutup dulu ya. Iya wes, enggak apa-apa, demi ketenangan konco-konco, saya menghargai begitu Pak. Karena ya kepanikan memang luar biasa. Sampai sekarang itu situasi di wilayah RT saya ya setengah lockdown. Masjid sudah dibuka
10 hari yang lalu lah. Itu pun yang jamaah di masjid belum semuanya, masih takut, masih pro kontra, ono sing setuju dibuka, ada yang belum. Sudahlah dibuka saja. Masjid ada azan, ada sholat. Yang takut sholat di rumah, yang tidak takut sholat di masjid karena niatnya memakmurkan masjid. Sebab kalau masjid sampai tutup berhari-hari itu rasanya juga tidak enak itu ya. Perasaan hati kita yang orang-orang yang beriman itu tetap beban sama yang maha kuasa. Atau mungkin solusinya Pak Estajib nggak ke masjid dulu gitu. Iya, Pak, saya tidak ke masjid lingkungan itu saya sudah ketika istri saya dinyatakan COVID itu saya sudah nggak ke masjid. Ini saya pulang hari Jumat sore jam 4 sampai rumah, saya akan ikuti standar rumah sakit. Setelah pulang selama 14 hari, Bapak harus isolasi di rumah. Saya enggak jamaah 14 hari. Saya enggak ke masjid 14 hari. Biasanya malah tak tambahi seminggu, Pak. Jadi selikur dino, Pak. Saya perasaan tetangga saya jaga daripada tonggong grundel neng ora wani ngomong karena lu wong awake dhewe tahu diri, Pak Bambang. Ya, baik Pak Estajib. Mungkin terakhir apa kira-kira makna dari pengalaman ini yang ingin disampaikan kepada orang banyak mungkin bermanfaat. Monggo Pak Estajib. Ya, banyak hikmah yang saya petik dari saya dan istri saya kena COVID ini. Saya harus makin hati-hati menjaga kesehatan. Sehat itu ternyata nikmat, Pak Bambang, nikmat. Maka kita semua tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Maka oleh karena itu kepada masyarakat, sebaiknya jangan abai, jangan menyepelekan virus corona ini, karena sekarang sebenarnya makin marak. Dulu masjid, pasar, swalayan ditutup. Itu ketegangan dulu sama dengan sekarang. Artinya masyarakat harus hati-hati, jaga jarak itu pasti, pakai masker itu pasti. Kalau pakai masker ojo monggo variasi, harus hidung, mulut harus betul-betul ditutup, ya, harus betul-betul ditutup. Iya, memang tidak nyaman Pak Bambang, sumpek, ya, tetapi itu nek kadung kena Pak, Masya Allah, paniknya luar biasa. Pergi-pergilah kalau memang penting. Kalau bekerja orang-orang yang ekonominya lemah, bagaimana lagi harus bekerja? Kalau tidak kerja tidak bisa makan, ya tetap keluar rumah bekerja, tetapi masker rasa-rasanya wajib kita pakai. Kemudian yang berikutnya Pak Bambang, bahwa imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi cukup, ya, sayuran, buah, vitamin C lah. Vitamin C ini saya kira pada masyarakat yang kurang, ya, mungkin belilah vitamin C yang harga-harga murah itu, ya. Saya kira itu akan menjaga ketahanan fisik kita supaya virus corona yang kebetulan ada di sekitar kita tidak menjangkiti kita. Itu Pak Bambang. Bapak Dr. Andes Haji Estajib AS, mantan anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Persatuan Pembangunan. Saya menyampaikan terima kasih atas Bapak berkenan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini akan membantu masyarakat dan memberi referensi supaya terhindar, dan kalaupun misalnya ada yang terpaksa terkena, bagaimana menjalani isolasi dan pemulihan itu dengan penuh kesabaran. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Estajib. Ya, sama-sama Pak Bambang. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.